Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Setiawati, NPM 1804040085, jurusan Ekonomi Syariah, kelas G, mata kuliah Manajemen Perusahaan yang diampu oleh Ibu Atika Riasari. Di sini saya membuat video untuk menjawab soal ujian tengah semester Manajemen Perusahaan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2021. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu materi tentang manajemen strategi. Manajemen strategi adalah cara memandu perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran, mulai dari nilai dan tanggung jawab korporasi, kapabilitas manajerial, hingga sistem administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategi pemasaran itu sendiri. Berani mengambil resiko untuk kesempatan pertama. Strategi ini digunakan Yamaha untuk menyalip dominasi Honda di tikungan keraguan-keraguan Honda, yaitu di mana suatu kesempatan dengan segala risikonya yang harus diambil. Kemudian Yamaha berani mengambil resiko mengadu peruntungan dengan mengambil peluang untuk meluncurkan skuter metik pertama di Indonesia, yaitu seperti Yamaha Mio pada tahun 2004. Langkah ini rupanya berjalan sukses dan berhasil menjadikan Yamaha sebagai pionir produk skutik, sekaligus merebut pasar Honda ketika itu. Yang kedua ada menciptakan proyek inovasi atau innovation project. Yamaha perlu adanya menciptakan produk inovasi, khususnya sepeda motor intensi, dengan melahirkan produk yang lebih stylish dengan beberapa modifikasi dari produk yang sudah ada seperti Vision FI. Dan yang ketiga, menciptakan harga dan kualitas produk yang bersaing atau kompetitif. Yamaha menekan harga jual produk sekaligus spare part-nya agar lebih rendah dari pesaing lainnya, atau dapat juga memberikan produk dengan kualitas lebih tinggi dari pesaing lainnya dengan harga yang masih bersaing. Dan yang keempat ada meningkatkan kualitas pelayanan konsumen atau excellent service. Pelayanan prima yang dimaksud adalah pelayanan servis Yamaha yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Untuk menjawab soal yang ketiga, yaitu tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang dimaksud dengan etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnis. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki suatu nama atau suatu brand yang lebih baik. Sedangkan tanggung jawab sosial merupakan bagian dari etika bisnis, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitar di mana usaha tersebut berada. Arti yang lebih luas dari istilah ini adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditor. Menurut pendapat saya sangat tidak setuju, karena Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah tanggung jawab moral suatu organisasi bisnis terhadap
kelompok yang menjadi stakeholdernya yang terkena pengaruh baik langsung maupun tidak langsung dari operasi perusahaan itu sendiri. CSR didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktek bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. Baik, itu saja yang dapat saya jawab dari soal ujian tengah semester manajemen perusahaan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.